Muliakan Ustaz Arifin yang bersama kita pada sore hari ini. Ini kita pada pertemuan yang ketiga, momen yang sangat penting dengan tema cara menggapai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan doa kita di pembukaan kajian ini, Allah pertemuan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan yang nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Bapak Ustaz. Sebagai pembuka, baiklah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang berada di belahan dunia kita juga ada tadi di New York saya dengar ya. Kita awali kaji kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya baiklah kita serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Ustadz Arifin. Kami persilakan Ustadz. Baik, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim. Habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin amma ba'd. Tidak ada kata yang sangat dahsyat kecuali hanyalah memuji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tidak ada kenikmatan kecuali hanyalah dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Pada hari ini kita terus beribadah. Beribadah pada bulan yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dimuliakan oleh Allah. Yang disebut dengan Ramadan. Ramadan adalah syahrun mubarak. Dan dalam hadis ketika Rasulullah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Dan kita bersyukur Alhamdulillah setiap detiknya penuh keberkahan. Jangan tinggalkan satu detik kecuali di dalamnya ada kebaikan. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah kalau di dalamnya ada kemaksiatan. Yang lebih mengerikan lagi dan banyak orang tidak tahu, orang berniat berbuat maksiat. Kemaksiatan inilah yang berbahaya sekali Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang, nanti saya setelah Ramadan mau begini-begini. Runtuhlah amal ibadah kita, na'udzubillah. Maka ibadah harus dengan ilmu. Ya, harus dengan ilmu. Salam dan selawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hari demi hari sedih sebetulnya. Kenapa saya katakan sedih? Karena tanpa kita sadari sudah habis waktu. Tanpa kita sadari kematian semakin dekat, dan semakin dekat. Kematian kita semakin dekat. Tanpa kita sadari waktu kita hidup habis. Tanpa kita sadari terus. Apakah kita ini masih merasakan Ramadan ini yang terakhir ataupun nanti ke depan saya tidak tahu. Hanya Allah. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, jangan sekali-sekali mengatakan tenang, tahun depan masih ada Ramadan. Kita tidak tahu. Hanya orang cerdaslah yang selalu berpikir kematian. Selain itu tidak cerdas. Maka itu kita diberi kesempatan emas oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu ibadah bulan Ramadan. Fihi, di dalam bulan Ramadan, Lailatun khairum min alf syahr. Nah, hadis. Di dalamnya ada satu malam apabila Anda mengerjakan ibadah yang dahsyat, subhanallah. Yang terjadi adalah kita ibadah laksana lebih baik daripada 1000 bulan. Allah. Ini bukan janji-janji yang kosong. Ini janji Allah dan Rasulnya. Tidak ada satupun janji Allah dan Rasulnya kecuali ditepati. Waman awfa bi'ahdihi minallah. Sampai ditantang, ada enggak yang paling dahsyat memenuhi janji kecuali Allah? Kadang-kala kita janji sehidup semati, ternyata enggak juga tuh. Banyak manusia melupakan karena tidak dikaitkan dengan Allah. Tidak dikaitkan dengan Allah. Nah, inilah pada bulan Ramadan ini
Kita dijanjikan satu malam apabila kita ibadah mendapatkan kebaikan pada malam itu lebih baik daripada alfu syahr. Hadis Rasulullah SAW. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Mengejar apa? Yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kejar malam 10 akhir. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim 1169. 1169. Subhanallah. Kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW. Janji-janji Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini janji-janji yang insya Allah. Wa man awfa bi ahdi minallah. Tak ada satupun yang lebih dasar daripada janji Allah dan Rasulnya. Janji Allah dan Rasulnya luar biasa. Kenapa? Karena Allah dan Rasul itu pasti janjinya. Manusia tidak pasti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan pelan-pelan membahas pelan-pelan Lailatul Qadar. Karena ini akan ada 2 episode, 2 pertemuan. Nanti pertemuan terakhir seperti apa, kita bahas Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Itu dulu. Yang harus kita pahami. Lailatun itu adalah arti satu malam. Qadar adalah kemuliaan. Maka disebut dengan malam kemuliaan. Kenapa? Karena redaksi Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menunjukkan keagungan Allah, kedahsyatan Allah, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kami inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bagaimana ini bisa turun Al-Quran pada malam kemuliaan? Dalam tafsir-tafsir kita pahami ini adalah turunnya Al-Quran jumlatan wahidatan, sekaligus semua. Di langit bumi dari Allah Azza wa Jalla yang dijaga oleh para malaikat-malaikat. Satu paket Al-Quran lengkap. Tapi dari langit itu turun ke bumi lagi. Itu yang pertama kali adalah 5 ayat surah Al-Alaq. Dan ulama-ulama mengatakan 17 Ramadan. Jadi pelan-pelan sedikit. Tapi dari Allah Azza wa Jalla ke langit bumi itu jumlatan wahidah. Sekaligus 30 juz. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita berpikir dengan mendalam. Ini mohon maaf, jangan tersinggung berbicara tentang waktu. Ini bicara waktu. Karena berbicara umur. Berbicara waktu, berbicara umur. Kalau kita perhatikan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, umurnya panjang-panjang. Ya. Bayangkan Nabi Nuh berdakwahnya 950 tahun. 950 tahun. Dakwahnya saja. Berarti umurnya lebih daripada itu. Oh ya jelas. Kalau kita kalkulasikan secara matematis, mereka jauh lebih lama hidupnya, maka pahalanya jauh lebih banyak. Sebaliknya, kalau orang hidupnya sebentar, ya pahalanya sebentar. Kalau kita perhatikan, di sini terjadi orang-orang yang berpikir mendalam. Ada yang iri yang syar'i, maksudnya ghibtah. Ini pernah saya terangkan, ghibtatun adalah iri untuk berbuat kebaikan. Oh, orang ini baca Quran, terus saya ingin seperti orang ini. Itu namanya ghibtah. Orang ini sedekah, saya ingin seperti dia sedekah terus. Itu namanya ghibtah. Oh, orang ini pintar sekali bacanya, ya Allah, saya harus baca banyak ilmunya supaya seperti orang ini. Namanya ghibtah. Jadi hasad yang dibolehkan, maksudnya mengharapkan untuk berbuat kebaikan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apabila dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, umat-umat sebelum Rasulullah SAW, mereka itu umurnya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Bagaimana kita akan mendapatkan keutamaan dibanding umat sebelum kita? Karena Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat, umatku 60-an. Berarti kalau saya 60-an ini bentar lagi ya. Nah, sampai 10 tahun sudah wafat nih, harus siap-siap saya ya. Kalau bapak-bapak ibu nggak tahu lah. Itu kan. Subhanallah.
Udah siap-siap. Amat sangat tidak pandai kalau dia masih mengejar dunia udah umur kayak begini gitu kan. Kalau umatku 60-an berarti ada yang ya 60 lebih dikit gitu kan. Kalau udah di atas 60 tuh 70 tuh bonusnya banyak ada ya. Subhanallah. Nah kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan umatnya 60-an, berarti berapa yang harus dibawa kepada Allah Azza wa Jalla? Amalan apa? Nanti akan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ditimbang amal ibadahnya. Yang berat amal ibadahnya dia masuk surga, 'ishatir radiyah, kehidupan yang nikmat. Adapun yang amal ibadah sedikit, berat, dosanya jauh lebih berat, nauzubillah tsumma nauzubillah. Allah masturna. Maka dia masuk neraka, fa ummuhu hawiyah. Nah, karena ditimbang dan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana umat kita ini? Kenapa? Karena waktunya lebih sedikit dibanding orang-orang terdahulu. Maka diberikan bonus. Bonusnya apa? Subhanallah. Man ja'abil hasanah fal ashram salihah. Inna amal ibn Adam yudha'af bi'ashram salih ila 700 dhi'af. Semua amal ibadah dilipat kali ganda dari sampai 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Berarti terserah Allah. Subhanallah. Kalau kita puasa ini dilipat kali gandakan menjadi 700. Bayangin. Ditambahan berapa tahun itu. Sementara puasa lebih daripada 700 kali lipat. Taruhlah 1000. 1 tahun berapa? 360 dibagi aja. Ya kalau Allah mau ngasih 5.000 terserah Allah. Maka itu kualitas puasa kita sangat menentukan. Apalagi yang disebut dengan Lailatul Qadar. Mulai semakin dekat penghabisan garis finish Ramadan, semakin gencar kita harus ibadahnya. Bukan semakin kendor, gitu kan. Di sinilah kualitas ibadah kita dinilai, nilai raportnya oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nah, kembali kita di dialog. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar dialog-dialog antara sahabat dan Rasulullah SAW, mereka takut, istilahnya kalau bahasa gaulnya, kalah set. Bagaimana kita bisa menandingi umat sebelum kita, sementara umur kita lebih sedikit? Subhanallah. Ya logik, kalau umurnya lebih sedikit, pasti pahalanya lebih sedikit, karena beribadahnya cuma sedikit. Tapi ibadah kita dilipat kali gandakan oleh Allah. Nah, disinilah turunlah kata-kata, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wama adraka ma lailatul. Wama adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tahukah kamu tentang Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu jauh lebih dahsyat, lebih banyak, lebih berlipat-lipat daripada 1000 bulan. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, berarti kata-kata ini menunjukkan kita harus berpikir betapa dapat bonus. Nah sekarang udah bonus, sekarang ibu-ibu saya gambarkan. Bonusnya luar biasa, ayo belanja di sana. Diskonnya 50%. Kira-kira pada berbondong-bondong nggak tuh? Mama itu kan. Kira-kira. Wih ngejar, betul bonus. Mumpung ada bonus saya. Ini bicara tentang dunia gimana tentang akhirat. Kalau kita lihat 1000, ini 1000. Itu dibagi 12, itu 83 tahun. 3, ya 80,5 tahun, 83 tahun. Sekarang bapak-bapak ibu yang hadir di sini ada umur 83 tahun enggak? Yang hadir di Zoom ini. Allah SWT menjanjikan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar seakan-akan tambahannya 83 tahun lebih. Kok lebih? Karena khairun. Khairun min alfi. Lebih, seakan-akan lebih daripada 83 tahun. Ibadah. Aja, bayangkan. Kalah ibadah kita, Allah Akbar. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini penting buat kita semua. Jangan sampai kita tidak punya ilmu ini. Pentingnya dari mana? Lihat kata-kata wa ma adraka. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami. Kenapa kami? Bukan aku. Karena kalimat inna di sini menunjukkan satu, kekuasaan Allah. Kemaha besar Allah. Betapa Allah maha sayang, maha dahsyat. Yang kedua, inna di sini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala
melibatkan makhluk-makhluknya untuk menunjukkan kekuasaan dia. Di antaranya ada para malaikat. Subhanallah. Diturunkan, dijaga oleh malaikat. Malaikat disuruh membawa risalah sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bukan berarti Tuhan itu banyak, tidak. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ini penting sekali buat kita. Jangan sampai kita memahami, loh ini kok ada Inna. Inna kan banyak, berarti sungguhnya kami. Berarti Tuhan itu lebih dari satu. Nah, ini banyak pemahaman yang salah. Inna itu menunjukkan kekuasaan, keagungan. Yang kedua, melibatkan makhluk-makhluk. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami memberikan kamu nikmat yang banyak. Kita bisa bernafas, bisa hidup melalui udara. Itu perintah dari Allah. Kita bisa makan, hiduplah kita. Itu perintah dari Allah. Makanan, apa yang kita makan? Nasi. Nasi dari beras, beras dari padi. Dan prosesnya dari padi tumbuh, tanah, air, udara, cahaya matahari, dan seterusnya berproses. Ini makhluk-makhluk Allah semuanya. Inna a'tayna, sungguhnya kami memberikan nikmat yang banyak, itu melibatkan makhluk-makhluk Allah ini semua. Maka kata-kata inna ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Anzalnahu fi Lailatul Qadar, kasih bonus. Kenapa bonusnya? Karena kemuliaan Al-Quran. Nah, ini yang harus penting Bapak-Bapak Ibu. Pegang Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Apalagi pada malam-malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Wa ma adraka. Kata-kata yang harus kita pahami. Kalau Anda lihat wa ma adraka terjemahnya, tahukah kamu? Tahukah kamu? Apakah Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Padahal kata-kata wa ma adraka adalah sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi mayoritas manusia meremehkan. Kita tentu hafal, yang kita hafal. Al-Qari'ah, mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Anda lihat terjemahannya. Sangat simpel sekali. Tahukah kamu qari'ah itu apa? Hanya itu tok. Padahal wa ma adraka bukan tahukah kamu. Sama wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu Lailatul Qadar itu apa? Bukan sekedar itu. Tetapi ini sesuatu yang dahsyat karena orang tidak memperhatikan, maka ada kata-kata wa ma adraka. Subhanallah. Kata-kata yang lain. Yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Di dalam surah Al-Infitar. Di dalam surah Al-Infitar, Yaumuddin itu hari pembalasan. Itu banyak orang meremehkan tentang hari pembalasan. Kadang-kala kita sedih, dihina orang, dicaci maki orang. Seakan-akan tidak ada hari pembalasan. Seakan-akan tidak ada Tuhan yang tidak mampu menciptakan hari pembalasan. Seakan-akan. Pasrahlah Anda kepada Allah. Kesedihan pasti ada karena kita bukan malaikat dan kita bukan batu. Kita punya perasaan, disitulah Allah menulis pahala. Menulis pahala. Subhanallah. Kesedihan kita, kegunaan kita, ditulis oleh Allah pahala. Nah sekarang, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat, tahukah kamu hari kiamat? Ini redaksi. Yaumuddin, wa ma adraka mal Yaumuddin. Tsumma ma adraka mal Yaumuddin. Tahukah kamu tentang hari pembalasan? Tahukah kamu tentang hari pembalasan? Bahwa hari pembalasan diulang-ulang. Berarti ini sesuatu yang dahsyat dan mayoritas orang meremehkannya. Tidak ada hari pembalasan. Banyak orang berbuat maksiat. Seakan-akan tidak tahu hari pembalasan. Kalau Anda tahu hari pembalasan, Anda jaga lisan Anda. Mata kita, pendengaran kita, kita jaga. Karena ada tulisan ini. Anda nanti perhatikan terjemahannya susah diterjemahkan. Walaupun terjemahnya Anda lihat Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal. Tahukah kamu tentang Qari'ah itu? Oh, cuma gitu doang. Subhanallah. Tahukah kamu kok bahasanya datar banget? Ini sesuatu yang dahsyat. Realitanya dahsyat Lailatul Qadar apa? Begitu dahsyatnya Lailatul Qadar, yang mengejar Lailatul Qadar amat sangat sedikit sekali dibanding yang tidak mengejar. Mayoritas tidak mengejar. Ustaz, iktikaf di rumah bisa nggak? Ya nggak bisa. Yang namanya iktikaf itu di masjid. Tapi kan saya perempuan, saya tanya Rasulullah menyuruh istri-istrinya nggak? Nyuruh. Subhanallah.
Maka itu kita pun di masjid, para kaum hawa juga hati-hati menjaga kehormatannya, menjaga pandangannya, jangan berdandan seperti orang kondangan, hanya menyebabkan maksiat, bukan menyebabkan ridha Allah. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengajak para istri-istrinya untuk beriktikaf. Nah, nanti ini pembahasan fikih, nantilah pembahasan fikih. Sekarang mengenalkan dulu, nanti pembahasan fikih nanti. Ya. Apa itu iktikaf, bagaimana? Nanti. Ini pemahaman Lailatul Qadar dulu. Kita fokus di sini dulu. Begitu dahsyatnya Lailatul Qadar dan mayoritas manusia meremehkannya. Bapak-bapak ini sekalian iklan nih, sekalian iklan. Saya ajak bapak-bapak ibu iktikaf. Ya, ada masjid yang dulu kita selalu iktikaf bertahun-tahun, yaitu Masjid As-Salam di Kementerian PU, ya, pekerjaan umum di Jalan Patimura. Insya Allah kita mulai jam 10-an sampai subuh. Gitu. Nanti yang tidak punya, yang nggak sempat bawa makanan, boleh ke sana tapi pesan pada kita. Lebih baik bawa makanan sendiri-sendiri, ya. Jadi lebih sesuai dengan lidah kita. Nanti iktikaf sampai sahur, sampai subuh baru kita dia itu dan itu setiap hari. Karena saya sudah, nanti kita akan bahas tentang ganjil genap. Kayak gage aja, kayak jalanan gage, ganjil genap. Ya, subhanallah. Oke, balik lagi tadi ya. Wa ma adraka. Dan ternyata Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, di dalam kitab-kitab itu, seseorang itu disebut dengan al-abid. Orang yang benar-benar ahli ibadah, apabila dia selama 80 tahun ibadah. Misalnya diangkat senjata perang selama 80 tahun. Ibadah itu bukan berarti, wah yang penting berzikir, baca Quran doang. La ilaha illallah. Bukan begitu. Ibadah dalam arti luas. Dan ini sudah kita bahas ya, tentang ibadah. Betapa kita umurnya amat sangat sedikit dibanding umat-umat sebelumnya. Nah, kalau Anda beribadah selama 80 tahun, barulah Anda disebut dengan al-abid. Al-abid apa sih, Ustaz? Orang ahli ibadah. Kadang-kala kita sok ahli ibadah, baru bolak-balik ke masjid, baru baca Quran, baru ikut one day one juice, udah merasa ibadah. Padahal mah orang ahli ibadah itu 80 tahun di ibadah nggak berhenti-berhenti. Subhanallah. Jadi inilah yang harus kita pahami Bapak Ibu cinta Allah SWT. Nah, untuk mengalahkan mereka gimana? Dikasih bonus lebih baik daripada mereka. 83 tahun. 83 tahun. Ya kalau dibilang 1000 dibagi 12 ya 83,3 lah kira-kira gitu ya. Anggapnya 83 tahun. Tapi katanya kata-kata redaksi Al-Quran kan bukan Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Tapi khairun. Artinya apa? Lebih baik. Berarti Allah memberikan bonus kepada kita lebih daripada 1000 bulan, 2000 bulan, 3000, terserah Allah. Karena kata-katanya lebih. Anak-anakku, seandainya ini anak SD semua, nih anak SD kelas 1. Siapa yang bisa baca Al-Fatihah atau anak TK lah nantinya. Saya, pokoknya yang bisa baca Al-Fatihah, nanti Bu Guru kasih hadiah Rp1.000, berandai-andai. Ya udah ngasih 1000. Besok-besoknya lagi, anak-anakku siapa yang bisa baca Al-Fatihah, bisa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nanti Bu Guru akan kasih kamu lebih dari 1000. Boleh nggak ibu gurunya ketika ada anak yang pandai baca itu semua dikasih 1000? Nggak boleh. Karena tadi janjinya lebih dari 1000. Dikasih 2000 boleh nggak? Boleh. 3000 boleh? Boleh. 4000 boleh. Terserah. Selama itu benar kata-katanya lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu juga ketika kita lihat kata-kata khair min alfi syahr. Terserah Allah. Bayangkan Bapak-Bapak Ibu, kalau 83 tahun itu lebih daripada 83 tahun, kita bulatkan menjadi 100 tahun. Kan lebih. Kalau 100 tahun, tahun depannya lagi dapat 100 tahun, tahun depannya lagi dapat 100 tahun, berarti Anda bonusnya baru 3 tahun, berarti bonusnya 300 tahun. Berarti umur kita tambahannya 300 tahun,
quality. Kuantitinya ya mungkin dia umur 30 tahun meninggal dunia. Nah, kita kalkulasikan, seandainya anak umur 17 tahun, wih dia belajar, wih dahsyat. Dia harus kejar Lailatul Qadar. 1 tahun, 2 tahun dia terus kejar, tahun ini kejar, tahun depan ini harus lebih baik daripada tahun ini, tahun depannya lagi harus lebih baik. Terus, dia meninggal umur 25 tahun. Jadi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 meninggal. Berarti 8 tahun dia mengejar Lailatul Qadar. Kaliin aja, 8 kali 100. Hampir 1000 tahun. Itu pun kalau ibadahnya biasa-biasa saja. Gitu. Loh, kalau ibadahnya luar biasa, ya bonus dari Allah, terserah Allah mau 100 tahun tambahnya, 200 tahun. Berarti orang ini wafat pada umur 25 tahun, 25 tahun, tapi kualitas ibadahnya lebih daripada 1000 tahun. Subhanallah. Inilah dahsyatnya bonus dari Allah, tetapi mayoritas manusia meremehkannya. Bagi orang punya ilmu dikejar apapun. Duduk berzikir, i'tikaf dikejar. Ngantuk-ngantuk. Berjuang. Ini lebih baik daripada 1000 bulan ya Allah. Jadi yang harus kita pahami pertama, kenapa disebut dengan kemuliaan? Karena mulianya Al-Quranul Karim. Karena agungnya firman-firman Allah Azza wa Jalla. Karena dahsyat dan sucinya keberkahan apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan kitab suci. Kesucian dan kemuliaan inilah sehingga malam ini disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kapan? Nah, ini masuk lagi nanti. Yaitu 10 hari terakhir. Ustaz, saya baca nih di ini. Ustaz, saya ini menurut Pak Ustaz gimana? I'tikaf Rasul ternyata lebih dari 10 tuh. Hadis ini. Rasulullah SAW ibadahnya lebih dahsyat. Bahkan 20 hari i'tikaf. Itu tidak salah. Hadisnya sahih 20 hari. Tetapi beliau itu semakin dekat dengan ajal beliau. Beliau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita tidak tahu ajal ini kapan datang. Masih mau maksiat ini, maksiat itu. Ada niatan. Gimana ceritanya? Oh, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Bahkan ada orang, saya mau cerai, nanti aja lah nunggu Ramadan bubar. Gitu. Kacau banget. Saya hajar orang ini nunggu Ramadan bubar. Saya akan begini-begini maksiat semua itu nanti nunggu Ramadan bubar. Kalau memang seperti itu dalam hati Anda, rontoklah Ramadan Anda dan jangan mimpi mendapatkan Lailatul Qadar. Karena sudah niatnya maksiat. Padahal ini adalah bulan maghfirah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang terbanyak yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, sudahkah kita memahami ini semua dengan rasa dalam hati kita betul-betul, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampun. Bagaimana mau merasakan dia meminta ampunan yang belum dikerjain aja udah mau ngerjain? Katanya istighfar, katanya ya Allah, masukkan aku walillahi al-taqa. Masukkan aku ya Allah dalam orang-orang yang Kau tulis bebas dari azab api neraka. Al-taqa. Setiap Allah atiq riqaban wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina min. Ya Allah, bebaskan kami ya Allah dari azab api neraka. Bebaskan orang tua kami, bebaskan saudara-saudara kami, bebaskan pasangan hidup kami, bebaskan anak-anak kami. Al-taqa. Kebebasan dari azab api neraka. Berarti kalimat al-taqa ini aslinya dia udah ditulis oleh Allah masuk neraka. Tiba-tiba dengan kemuliaan dan keberkahan Ramadan setiap malam Allah menulis si fulan dibebaskan dari azab api neraka. Nah, dalam kondisi gini diampunan, di mana dia tidak baik. Maka Allah murka. Allah marah. Runtuhlah amal ibadahnya semua. Itulah pentingnya kita belajar dengan itu. Ibadah harus dengan ilmu. Dalam kehidupan dunia aja kita harus dengan ilmu.
Anda terkena ginjal, tapi minumnya extra jos, Fanta, Coca-Cola, ataupun apalah yang, ataupun energi, apalah pokoknya kayak gitulah, extra jos atau. Nah ini berbahaya. Maka hidup itu harus dengan ilmu, apalagi agama juga ilmu. Kadang-kala kita dibacakan ayat suci Al-Quran, emosi lagi, marah lagi. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Saya kalau itu mau nangis. Kenapa? Kadang-kala kita memperdengarkan ayat Quran, udah tahu ini bahaya sekali karena gambaran ungkapan seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. Orang-orang itu menolak firman-firman Allah. Betapa murkanya Allah. Oke, kita tidak akan bahas itu. Berarti di sini adalah malam kemuliaan dengan adanya Al-Quran, maka dosa-dosa kita. Di kebaikan kita dilipat kali gandakan. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan yang kita hafal. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keyakinan, dia merasa dilihat oleh Allah dan dia melihat adanya akhirat nanti, iman pada hari akhirat, adanya hari pembalasan. Wahtisaban, maka dia semangat mengejar kebaikan. Dia tinggalkan kemaksiatan. Dia tutup itu dosa-dosa, hati dan pikirannya dijaga, jangan sampai ada niat kemaksiatan, dijaga ini namanya ihtisaban, penuh dengan perhitungan. Hisab adalah berhitung, ilmu hisab adalah ilmu berhitung, ihtisaban penuh dengan perhitungan, yaitu mengejar dengan semangat atau semua kebaikan dan meninggalkan semua kemaksiatan, maka diampuni dosa-dosanya. Itu berpuasa. Nah tentang malam hari, man qama, barang siapa yang sholat malam penuh dengan keimanan, rasa bersama Allah, seakan-akan Allah bersamanya, dan dia melihat yang disebut dengan akibat perbuatan itu akhirat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Inilah orang yang bertakwa. Inilah gambaran la'allakum tattaqun. Kita takut kepada Allah Azza wa Jalla akibat perbuatan ini, ya Allah. Maka Lailatul Qadar dikasih bonus lagi. Rahmat Allah yang dahsyat adalah maghfirah. Bagaimana Anda baca Al-Quran? Bagaimana Anda berzikir? Bagaimana mendapatkan maghfirah Allah? Banyak baca Quran. Bagaimana mendapatkan maghfirah Allah? Banyak beristighfar. Bagaimana mendapatkan maghfirah Allah? Banyak berbuat kebaikan. Bagaimana? Ini nanti bab khusus gimana cara menggapai Lailatul Qadar. Saya mengupas Lailatul Qadarnya dulu. Saya posisi sekarang ada di Bandung, berandai-andai. Waktu saya di Jakarta, ditelepon oleh si X. Si X itu ditelepon, Arvin di mana Jakarta? Ayo ke sini ke Bandung. Hujan lebat jam 2 malam. Kalau kamu ke Bandung, saya kasih uang 1 miliar. Kira-kira bapak-bapak, ibu, Anda berangkat ke Bandung nggak? Tentu berangkat. Karena terobsesi, woi 1 miliar. Wah, sana. Tapi sampai sini subuh. Kalau lewat subuh saya nggak ngasih. Wih, kita cari mobil. Susah. Pinjam tetangga. Saya minjem mobilnya. Bayar. 5 juta. Saya bayar 5 juta. Kecil kan 5 juta. Dia mampu berkorban. Apapun yang penting mendapatkan 1 miliar. Itu dunia. Bagaimana tentang akhirat? Kita sudah hidup berapa tahun sih? Redaksi Al-Quran. Anda kalau mendapatkan Lailatul Qadar lebih baik daripada, bukan seumur hidup kita, lebih baik daripada 83 tahun, lebih baik daripada itu. Masih tidak tertarik. Tidak tertarik, banyak orang di rumah, tidak bergerak untuk ke masjid, tidak melangkahkan kakinya untuk ke masjid, untuk berdoa. Tidak tertarik, inilah orang-orang yang rugi. Udah dikasih bonus, nggak ngambil. Kira-kira gitu. Nah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, di situ wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Subhanallah. Lailatul Qadar itu dahsyat. Amal ibadah apapun dilipat kali ganda. Bahkan niat-niat yang tidak baik kita diminta ampun Allah, dibersihkan dari niat kotor-kotor hati, dibersihkan dari kotor, dengki, kesel, marah, dendam, dibersihkan. Ya Allah ampun, inilah maghfirah Allah. Sekarang bagaimana? Saya dekat dengan cahaya, badan saya bercahaya. Saya dekat dengan AC, badan saya dingin. Saya dekat dengan api unggun, badan saya hangat. Kalau Anda dekat dengan Allahumma innaka afuwun, engkau maha pemaaf, maka Anda memaafkan orang lain. Tapi sakit banget, itulah Anda pahalanya di situ. Tapi kalau ikuti nafsu, ikuti keinginan sendiri, yang penting saya maunya begini, ya terserah.
Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, betapa pentingnya, amat penting kita belajar tentang ini semua. Tentang Lailatul Qadar. Dilipat kali gandakan berkali-kali. Terus kita tidak tertarik. Astagfirullah. Astagfirullah. Udah dengar tentang Lailatul Qadar, malam hari tidak ke masjid. Rugi. Amat sangat rugi sekali. Nah ini butuh ilmu. Gitu kan. Butuh ilmu. Kapan kita ke masjidnya, jam berapa ya. Kalau Anda setiap hari ke masjid, sholat 5 waktu ya tenang. Tapi gimana cara mendapatkannya? Nah ini jangan sampai kita malah semangat. Save energy. Tidur dulu. Akhirnya Anda ke masjid terlambat. Nah loh. Nanti ketika ini yang penting saya i'tikaf. Sholat isya-nya lewat. Lewat maksudnya tidak berjamaah. Dia sholat isya tapi sendirian. Itu berarti mengejar Lailatul Qadar tidak dengan ilmu. Oh iya. Anda sholat tidak berjamaah. Kenapa? Karena barang siapa yang sholat isya berjemaah, dia mendapatkan setengah malam seakan-akan dia sholat terus. Dahsyat. Maka itu nanti ada triknya bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar. Sekarang kita bikin semangat, ayo kita kejar Lailatul Qadar. Bisa jadi Lailatul Qadar yang terakhir dan kita tidak tahu. Jangan-jangan kematian datang kepada kita sebelum datangnya Ramadan masa depan. Ini dengan PD-nya, overconfident deh. Terlalu percaya diri. Saya mah insya Allah masih sehat lah. Gitu. Ya doa boleh. Tetapi hati-hati. Beribadah kanaka tamutu ghadan. Beribadah seakan-akan Anda besok hari mati. Nggak usah, saya nggak mau ke masjid ini. Kenapa? Nggak suka saya mau ini. Nggak usah. Jangan begitu. Hilangkan kedengkian ini. Anda masuk masjid, sholat, zikir, baca Quran, ngantuk, tertidur, oke lah, tertidur, terbangun lagi, baca zikir dan seterusnya. Baca Quran lagi. Ini malam dimuliakan, kita maunya dimuliakan kan? Iya. Kita kadang-kadang maunya dimuliakan oleh sifulan, oleh manusia menghormati kita. Allah ini kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah. Dikasih amal ibadah lebih daripada 83 tahun masih tidak tertarik. Gimana hatinya itu di mana? Arifin ke sini, nanti saya akan kasih 1 miliar. Ayo ke Bandung, Jakarta, Bandung. Saya paksa-paksain. Keluar duit 5 juta, 10 juta, nggak apa-apa. Toh nanti mendapatkan 1 miliar. Anda kejar, kan kecuali teman saya Arifin ke sini, jam 2 malam, hujan-hujan. Ayo ke Bandung, ada. Emang kenapa? Nanti saya kasih bakwan. Udah, bakwan doang. Ogah. Bakwan membayar di sini. Ya kan? Nggak mungkin kita mengeluarkan duit banyak. Wah, sewa mobil buat beli bakwan. Kakak nggak mungkin. Karena tidak tertarik. Ini tertarik nggak? 1000 bulan, 1000. Kan sayang. Kenapa tidak tertarik? Disitulah ahli tafsir mengatakan kata-kata wa ma'adraka menunjukkan sesuatu yang dahsyat, tapi mayoritas manusia melupakan dan meremehkannya. Ini sering terjadi. Oleh karenanya Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita harus mengerti apakah yang disebut dengan kemuliaan. Kemuliaan itu karena mulianya Al-Qur'an. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Lihat tangan saya. Nggak berhenti-berhenti. Malaikat datang terus. Sampai matla'il fajar, sampai subuh. Sampai pagi. Allah. Malaikat itu tidak turun. Jreng enggak. Turun. Terus sampai pagi. Waruh, begitu juga Jibril. Istilahnya jenderalnya malaikat. Datang. Subhanallah. Untuk apa? Untuk memberikan pahala. Kisahnya begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah, berarti kecenderungan manusia lupa. Dan ingat ya, bahwa Tuhanmu ketika berbicara kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Yaitu maksudnya manusia. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu. Ya Allah, ngapain menciptakan makhluk yang ada di muka bumi? Nanti mereka berperang, saling menghina, caci maki, dendamlah apalah ini. Tumpah darah fasqid dima. Coba lihat, kami nggak pernah seperti itu, mereka nggak pernah ribut. Kami pasrah pada Engkau. Doa. Sudah bertasbih, berzikir. Udah. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddis.
Tasbih, tahmid, takdis. Dia show off. Ini kita udah baik ibadah, ngapain lagi, buat apa, kira-kira gitu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian wahai para malaikat. Sehingga cerita malaikat itu menciptakan Nabi Adam. Diperlihatkan kepada mereka, kalah mereka. Istilahnya adu kecerdasannya jelas. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'arada 'ala al-malaikah. Diajarkan ilmu pada Nabi Adam dengan ilmu, dihadapkan para malaikat. Mereka baru usjud di Adam. Lihat Anda sujud. Tunduk kepada manusia. Tunduk, betul-betul tunduk pada Allah Azza wa Jalla, menyembah. Tunduk pada manusia, menghormati maksudnya. Usjud di sini bukan menyembah. Allah. Tapi ayat tadi ditutup, aku lebih tahu daripada kalian. Salah satunya dibukanya, ini lihat nih, lebih pintar kan daripada kalian. Dan mereka lebih berat, wahai malaikat, dibanding kalian. Kalian ibadah gampang. Manusia ibadah beda. Keselnya ada, dendamnya ada. Sorry ya. No way. Kayak gitu-gitulah bahasa-bahasa. Inilah manusia beda dengan malaikat. Kita bukan malaikat dan kita bukan tembok dinding yang tidak punya perasaan. Disitulah ketika kita sakit hati, Allah menulis pahalanya. Subhanallah. Nah, ketika kita lihat hal-hal seperti ini, gitu kan. Oh, ini Lailatul Qadar ini dahsyat. Kita dapat pahala, dapat ini, dapat, kejarlah. Jangan sampai nggak mengejar gitu. Kenapa? Karena Lailatul Qadar adalah show off-nya Allah kepada para malaikat. Hei malaikat, dulu ingat gak ketika aku akan menciptakan manusia, kau mengatakan kami bertasbih, bertahmid. Aku lebih tahu daripada kalian. Sekarang turun lihat itu bumi. Manusia mereka berzikir, bertasbih seperti Anda. Sementara mereka ada nafsu, mereka ada keinginan-keinginan duniawi, mereka punya perasaan. Beda dengan kalian beribadah. Di sini kemuliaan manusia di atas kemuliaan malaikat. Maka kemuliaan pada malam Lailatul Qadar, hai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, mereka taat kepada aku. Kalian juga taat kepada aku. Tapi lihat manusia, mereka punya nafsu, ingin makan, ingin minum. Terkantuk-kantuk, kalian tidak ada nafsu, tidak makan, tidak minum. Mohon maaf, tidak berhubungan suami istri, tidak beranak pinak. Tidak punya perasaan, disakiti, dihina malaikat. Ya tidak ada yang namanya perasaan. Kalau kita kan perasaan, maka ada pertempuran. Maka ada peperangan, tumpah darah yang diprediksikan oleh para malaikat. Itu lihat manusia, siang hari mereka tidak makan, tidak minum. Menawan hawa nafsunya, melawan syahwatnya. Dan pada malam hari mereka berzikir, membaca firman-firman Allah sampai terkantung-kantung. Mereka harusnya tidur, mereka tidak tidur. Mereka punya nafsu, mereka fisik mereka terbatas. Mereka ingin tidur, tapi mereka tidak tidur. Mereka ingin makan, tapi tidak makan. Mereka ingin minum, tapi tidak minum. Wahai para malaikat, turun, lihat itu. Tanazzalul malaikah. Para malaikat turun melihat. Benar, ini hamba-hamba pilihan Allah. Anda mau menjadi orang-orang pilihan Allah. Ikatlah diri Anda bersama orang-orang yang berzikir. Ini banyak tidak mengerti tentang Lailatul Qadar. Subhanallah. Kita dimuliakan. Ini saya sedang di ITB, orang-orang yang cum laude mendapatkan predikat yang keren. Dikumpulkan, itu orang-orang yang sarjana tapi dengan nilai yang terbaik. Pilihan. Bangga. Dan kebanggaan ini, kita mau menjadi pilihan tapi nggak mau berangkat etikaf. Alasannya inilah, alasannya itulah kadang-kadang. Padahal juga tidak ada alasan kecuali Anda sakit, kecuali Anda ini. Subhanallah. Saya belum masuk ke sana, belum masuk masalah teknis ini dulu, pemahamannya dulu, sehingga kita mengejar Lailatul Qadar. Nanti pembahasan itu nanti kita bahas ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah Subhanahu wa taala, hai para malaikat, lihat hambaku, lihat ini hamba. Mereka berzikir, baca Quran. Jatuh kepala tuh. Berzikir, sholat, ngantuk-ngantuk. Subhanallah. Siang hari lapar, haus, malam hari berzikir. Mereka punya keinginan tapi ditahan, asyam itu menahan. Para malaikat melihat. Maka orang-orang yang seperti ini yang beribadah mendekatkan diri pada Allah tercatat di langit. Maka mereka punya nama-nama. Nanti ketika orang wafat itu punya nama-nama indah. Nama-nama yang baik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu bersemangat ya. Ini mengejar Lailatul Qadar. Masa kita dikasih bonus
Lebih daripada 83 tahun nggak tertarik. Emang Anda mau hidup berapa tahun? 80 tahun ini udah top gitu kan. Ini 83 tahun banyak yang ini nggak bisa, ini pipisnya di pampers, sholatnya nggak bisa lagi, nggak bisa berdiri, harusnya duduk, dan udah banyak sekali. Nah, ini mumpunglah kita, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin sekali tanya jawab, ya, sehingga kita lebih mendalam lagi. Kalau tidak ada tanya jawab, saya langsung masuk lagi tentang bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar. Nanti kalau kurang, kita akan minggu depan kita akan bahas lagi. Ya. Di sini keutamaan bagaimana kita akan dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat, makhluk-makhluk yang ada di langit. Maka ada istilah manusia langit, yaitu orang-orang yang dikenal para malaikat dan namanya harum semerbak. Walaupun di bumi dia tidak pernah dikenal orang. Bahkan kadang-kala dihina, dicaci maki manusia, tapi harum di mata Allah dan para malaikat. Itu yang disebut dengan manusia langit. Tapi realitanya di dunia orang menunjukkan, inilah aku, inilah harga diri aku. No way, enak aja, inilah harga diri aku. Bagaimana untuk mendapatkan orang-orang Lailatul Qadar? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang bertakwa. Wa tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah surga yang begitu indah Allah. Dan hidup abadi mereka. Itu hanya untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ketika mereka berjalan di muka bumi, tidak merasa inilah aku, pride, harga diri. La yuridun, mereka tidak ada keinginan untuk menunjukkan who am I, uluwan fil ard. Itu orang bertakwa. Maka ketika orang-orang mengejar Lailatul Qadar, dia tempah hati, ya Allah, saya ini tidak ada apa-apanya. I'm nothing. Kalau bahasa hadisnya, la haula wala quwwata illa billah. Ini harus kita tanamkan. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini saya terbuka saja, ini sedang di mobil kita. Ini lagi di mobil, mudah-mudahan tidak terjadi. Suara saya mudah-mudahan jelas, tidak ada gangguan. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sekali kalau ada pertanyaan, monggo. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mangku. Baik, mari Bapak dan Ibu sekalian kita mulai saja langsung ingin bertanya, bisa dihidupkan mic-nya. Jadi Sebentar. saya tidak mengambil. Udah dibuka Ya. belum Pak? Udah dibuka? Kalau yang belum. untuk peserta buka belum. Sebentar, saya Ya. buka. Dah. Ibu-ibu yang mau, bapak-bapak yang mau nanya langsung di unmute, tak langsung bicara. Bebas. Baik. Ada yang bertanya? Ustadz, ini ada pertanyaan. Walaupun belum langsung, boleh nulis di chat juga boleh, nanti saya bacakan. Ini ada pertanyaan Pak Ibu Kasniyeni. Pertanyaannya untuk perempuan etikaf di mihrabnya di rumah. Nggak bisa, rumah itu bukan masjid. Etikaf itu di masjid. Nanti kita bahas tentang babul etikaf. Di masjid. Bab tentang etikaf. Etikaf itu adalah berdiam diri dengan niat untuk berdiam diri beribadah. Etikaf itu di masjid, bukan di luar masjid. Anda di masjid, keluar masjid pun jadi batal. Kecuali ada kebutuhan. Rumah Anda dekat dengan masjid. Sebentar ada tamu, balik lagi nggak ada masalah. Itu nanti pembahasan tentang etikafnya. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya di rumah ada musola, Ustaz. Ada mihrabnya, ada tempat sholatnya, ada imaman lah. Untuk imaman gitu kan. Saya di situ aja ya. Di rumah enggak. Harus ke masjid, rumah Allah. Yang biasa didirikan 5 waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Masjid dalam arti yang benar. Yang didirikan Jumatan, itu masjid. Ya kalau di mihrab aja ya. Tapi kan Ustaz, wanita itu lebih baik di rumah. Memang lebih baik di rumah untuk sholat 5 waktu. Tapi pertanyaan kalau memang itu benar, maka Rasulullah tidak nyuruh para istri-istrinya untuk ke masjid. Nah, kira-kira gitu ya. Allah alam. Ada lagi pertanyaan? Mungkin kita bisa perpanjang kalau jamaah kita yang sedang umroh, mungkin dia itikaf di hotel kali Ustaz ya. Oh, keren ini pertanyaan. Oke, saya tanggapin ini betul banget. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, di Masjidil Haram itu, tanah suci itu bukan di masjidnya doang.
Di luar itu masuk tanah haram semua. Tanah haram, tanah suci. Jadi jangan dipahami tanah haram itu adalah tanah suci di Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram tidak suci, tidak tanah suci. Masuk. Kalau di 4 kali kanan, ya. Nah, sekarang meluap sampai hotel, sampai depan hotel. Apalagi sekarang katanya sampai 4 juta lebih. Kalau emang itu benar, itu 2 kali lipatnya haji. Saya nggak kebayang itu. Karena sekarang kerannya dibuka kan. Keran umroh, wih, dahsyat. Wah, saya nggak kebayang. Ya, baik Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, saya baca ini. Ada di chat, Pak. Ya, betul chat. Ibu Fermi. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah dengar bahwa lebih berat kalau ada orang yang tidak mau memaafkan, kita harus bisa menghalangi kita karena bisa menghalangi kita masuk surga. Allah Maha Pengampun dan kita bisa minta maaf dengan memohon setelah tobat dengan beribadah. Tapi bagaimana dengan manusia, apalagi terus nggak ketemu karena udah meninggal dan seterusnya. Bagaimana Ustaz? Agar kita selamat. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Yang berbahaya kita yang nggak maafin orang lain. Jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Kita pikirin. Orang nggak maafin kita, nggak ada urusan. Yang penting kita minta ampunan. Lihat kisah yang orang membunuh 100 orang. Ini dialog dah hadis sahih. Hampir semua perawi hadis menterangkan ini. Ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, ada hadis sahih. Itu orang dahsyat. Udah 99 dibunuh. Ngeri banget 99. Datang pada orang yang ahli ibadah. Saya ini banyak dosanya. Apakah Allah mengampuni saya? Dosa ente apaan? Saya bunuh orang 99. Nggak mungkin itu. Parah banget. Akhirnya orang itu dibunuh. Ces, matilah terus. Jadilah 100. Kemudian bertemu dengan orang yang punya ilmu. Bagaimana saya ini punya dosa. Dosa apapun Allah Maha mengampuni. Anda nggak tahu dosa saya apa. Apapun. Dosa saya adalah membunuh orang 100 orang. Allah Maha mengampuni. Itu diampuni. Syaratnya 1. Nah ini. Bapak-bapak ibu ini kisah ini penting. Anda klik di Google hadis tentang orang yang membunuh 100 orang. Keluar semua hadis sahih. Syaratnya Anda tinggalkan tempat tinggal Anda. Hijrah. Karena lingkungan itu sangat menentukan Anda. Jadi ketika Anda tinggal di situ, masih bergaul dengan orang-orang itu, repot. Kamu hebat, jago, bunuh orang lagi. Sama kalau Anda mau betul-betul taubatan nasuha, betul-betul mau tobat dekat dengan Allah, harus pindah tempat. Maksudnya apa? Lingkungan, nggak harus pindah dalam arti fisik. Teman-teman kita yang teman gaul gitu, kita harus pindah. Kalau enggak ya kita terjerat, harus ganti orang. Karena kita sangat terpengaruh oleh orang lain. Disitulah kita baru paham akhirnya perjalanan dia meninggalkan negerinya, dia menuju ke sana orang-orang yang soleh. Dalam perjalanan dia wafat. Malaikat yang menjaga neraka, ini bagian saya. Malaikat menjaga surga, ini bagian saya. Ributlah. Dia membunuh, tapi dia tobat. Dan Allah SWT menyuruh kalian berdua turun ke bumi. Hitung jenazahnya itu lebih dekat dengan yang ditinggal, yaitu yang di mana dia maksiat, atau lebih dekat dengan negeri yang dituju, yaitu banyak orang solehnya. Ternyata dihitung dia lebih dekat dengan negeri yang dituju hanya sejengkal, masuklah surga. Maka itu kita minta kepada Allah, dia udah meninggal gimana ya Allah? Kecuali Anda sekarang tidak mau berdamai sampai mati, itu nanti di akhirat. Orang banyak tidak ngerti akhirat, maka banyak meremehkan akhirat. Banyak meremehkan akhirat. Hanya membesarkan dirinya, pride, harga diri. Subhanallah. Siapa mengajarkan itu? Itulah hawa nafsu. Surga tidak diperuntukkan buat mereka yang memprioritaskan hawa nafsu. Baca surah An-Nazi'at. Ya. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu bisa memahami ini semua. Oke, ada pertanyaan yang lain, Pak? Gitu. Baik. Iya. Bertanya. Kalau ada yang mau langsung dulu, silakan. Saya lihat. Ini ada pertanyaan lagi nggak? Ini ada lagi nggak? Di chat masih ada. Oh ya, saya baca bagaimana.
Bapak yang baca nih. Baik. Nah, dari Bu Kasniani tadi ada sedikit tambahan pertanyaannya. Kalau kita harus di masjid terus berarti kita nggak pulang-pulang dong, Pak. Kalau tadi berarti ya. Kalau etikaf sampai pagi kita nggak pulang-pulang, pulangnya pagi subuh. Iya, langsung. Selama kita namanya juga Lailatul Qadar malam, ya kita pulangnya pagi sama siang, malam kita malam doang. Tapi etikaf itu sungguhnya tidak ada hubungannya dengan malam. Anda sore-sore saya mau baca Quran di masjid itu etikaf. Maka bedakan etikaf itu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bab sendiri, etikaf bab sendiri. Sekarang Anda bisa etikaf siang bolong, bisa etikaf itu berdiam diri. Nanti kita akan bahas minggu depan insya Allah. Ya. Insya Allah. Baik, baik. Lanjut, saya lanjutkan dari Bu Yayu, Ustadz ya. Bu Yayu menanyakan, amalan apa yang terbaik pada saat Lailatul Qadar? Salat, zikir, baca Quran, atau kajian? Subhanallah. Kalau Bapak Ibu ikut saya, kajian sebentar. Sebentar, kajian. Habis itu langsung kita membaca Al-Quran. Yang terbaik adalah membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kalau Anda ngantuk, Anda bisa sholat sunnah, sholat sunnah. Kalau Anda ngantuk, Anda bisa berzikir bebas. Berzikir apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau ditambah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allah Anda membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastaqim. Atau Anda baca Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahat dan seterusnya. Banyak zikiran-zikiran ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti etikaf di masjid-masjid. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya. Jadi banyak, tapi yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Ada lagi? Baik. Ada yang mau resen bertanya langsung, Bapak Ibu? Bapak Ibu atau Pak Nawan Swasti di New York nih, mungkin mau bertanya nih yang paling jauh. Ibu Nawan, Ibu Nawan bukan. Ibu Nawan ya. Iya. Silahkan. Ibu Nelly silakan di unmute aja Bu Nelly, di unmute. Bu Nelly, sebentar saya. Ya. Oh ya. Silakan Ibu Nelly. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Itu Ustadz kalau di bulan Ramadan kan doanya sering apa tuh Allahumma innaka afuwun karim itu. Itu afuwun sama ghafurun itu gimana perbedaannya ya Ustadz ya? Hampir Pemaaf sama. dan pengampun. Hampir sama gitu. Pengampun dengan pemaaf itu hampir sama gitu. Ada yang membedakan, ada yang menyamakan antara keduanya gitu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu lebih tinggi katanya. Ada yang mengatakan demikian daripada Allah maghfirli astaghfirullahalazim dan seterusnya. Minta maghfirah. Innaka antal ghafur rahim. Atau engkau maha pengampun dan maha penyayang. Al-afu, memaaf, itu penuh dengan kelembutan. Baik itu orang kesalahannya kecil atau besar, itu dimaafkan. Al-ghafur juga sama, mengampuni. Dosa kecil, dosa besar diampuni. Gitu kan. Ada yang membedakan tentang catatan, ada yang tidak membedakan tentang catatan. Catatannya ditutup, itulah al-afu, al-ghafur diperlihatkan, tapi diampuni dosa-dosanya. Ada yang membedakan seperti itu. Kalau saya lihat pembedaan-perbedaannya, hampir mirip semua. Jadi ada pembedaannya tentang catatannya nampak atau tidak nampak. Allahu a'lam. Tapi yang pemaaf dengan pengampun itu sungguhnya sama. Yang dimaafkan itu adalah perbuatannya sehingga tidak ada punishment, hilang punishment. Itu diampuni. Kalau al-afu, Anda semuanya tidak ditampakkan, padahal semua perbuatan ditampakkan. Maksudnya kadang-kala kita tidak diampuni, tidak catatannya tidak kelihatan, ampun punishmentnya tidak kelihatan, betul-betul murni. Itulah al-afu katanya. Ada yang mengatakan kalau ghafur itu ditampakkan dosa, tapi tidak ada punishmentnya, hukumannya. Nah, kalau menurut saya keduanya sama saja. Yang penting Allah maha pengampun. Disitulah kebaikan Allah yang maha. Nah sekarang bagaimana? Nah ini nanti minggu depan saya akan bahas ini. Bagaimana Allah mau mengampuni kita, sementara kita tidak mengampuni orang lain, tidak memaafkan orang lain. Bagaimana Allah akan memberikan rahmat kepada kita kalau kita tidak mendapatkan rahmat hanya gara-gara ego.
Ini hadis sahih. Arhamu man fil ard, yarhamuka man fis sama. Tebarkan rahmat di muka bumi, maka yang di langit akan memberikan rahmat kepada kita. Apa artinya sebuah harga diri? Anda tidak maafkan. Kalau saya dekat dengan cahaya, maka badan saya bercahaya. Kalau saya dekat dengan AC, maka badan saya akan dingin. Kalau saya dekat yang maha pemurah, maka saya harusnya pemurah. Itulah yang disebut al-afu al-karim. Kalau saya dekat yang maha pengampun, maka sifat saya mengampuni, maafkan. Let's bygone be bygone, yang gone sudahlah. Tapi kalau Anda masih dendam, tidak maafkan, sebagaimana? Ini khutbah yang menyebabkan hampir semuanya menangis. Ini saya hafal khutbah bahasa Arab. Itu di Mekah Al-Mukarramah. Itu waktu hajian. Di Masjidil Haram semua menitikan air mata. Khatib mengatakan bagaimana Anda datang ke sini minta ampunan pada Allah. Anda datang ke sini ke tanah suci. Ini khutbah di Masjidil Haram. Ya Allah ampuni aku, ya Allah limpahkan rahmatmu padaku. Tiba-tiba si khatib berhenti dan menitikan air mata. Kita nggak ngerti. Ternyata khatib memberikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita minta ampunan, tapi kita tidak mengampuni, tidak memaafkan saudara-saudara kita. Kita minta rahmat, tapi kita tidak menebarkan rahmat. Subhanallah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini yang harus kita pahami. Bagaimana cara menggapai kemuliaan, malam kemuliaan, kita hapuskan, kita ampuni. Kita mau sakit hati, iya semua sakit hati, tidak ada yang tidak sakit hati. Allahu a'lam, Allah a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ya, jazakallah. Baik. Jazakumullah. Oh, iya. Iya. Baik, lanjut ke Ibu Fei. Silakan Bu Fei. Assalamualaikum Pak Kiai. Sekarang kan Waalaikumsalam. di Israel Yahudi itu mau Di bebas Palestina, Bu. ritual. Di Palestina, tidak ada negara Israel, saya tidak mengerti. Maaf. Di Palestina, Iya. Yahudi itu ingin bebas melakukan ritual di Dome of the Rock atau the Temple Mount, yang mereka sebut Temple Mount, sehingga mereka kemarin ini baru menandatangani kesepakatan bagi umat Islam untuk tidak menginap di Masjidil Aqsa, di Masjid Qibli ya Ustaz ya. Apakah itu berarti tidak dapat beriktikaf? Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dimanapun berada, Allah melihat hati kita, hati yang terdalam Allah melihat. Ya Allah, aku sakit. Aku ingin ke masjid, tapi aku nggak bisa. Ya Allah, aku dalam kondisi kayak gini, tapi nggak bisa mau itikaf. Allah memberikan pahala itikaf Anda. Ya Allah, aku ingin begini, tapi nggak bisa. Masjid Aqsa, dalam genggaman orang-orang Zionis, aku nggak bisa. Allah memberikan pahalanya. Ya Allah, aku miskin, ya Allah, ingin sekali ke tanah suci, ingin haji, nggak punya uang. Sampai wafat, ditulis orang ini, ada hati ingin ke tanah suci diterima. Maka hati kita bersihkan, keinginan-keinginan yang baik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan begitu dahsyat pahala kebaikan walaupun hanya dengan niat. Berarti kita disuruh oleh Allah untuk selalu berniat kebaikan, niat baik. Ini kadang-kala sudah baik kita tidak ada niat dan tidak mau melakukannya. Allahu Akbar, saya tidak mengerti gitu. Sudah tahu kebaikan Allah dilipat kali gandakan pahala Lailatul Qadar dan sehat walafiat, tidak ada halangan seperti yang saudara-saudara kita di Palestina. Jujur saya tuh ingin berperang di Palestina, tapi tidak mungkin kita angkat senjata. Kalau sekarang ada orang-orang Zionis bisa kita bunuh, kita angkat perang. Sedih kita ngeliat saudara-saudara kita. Gitu. Semoga niat hati ini. Allahumma inni as'aluka syahada. Ya Allah, aku minta mati syahid ya Allah. Man sal asyhada bisidq balagha manazil asyhada wa imma ta'ala firasy. Barang siapa minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh hati, sungguh-sungguh. Ya Allah, wafatkan aku dan mati syahid perang di jalan Engkau. Aku ingin mati syahid ya Allah. Maka Allah akan mengangkat hamba Allah ini yang selalu berdoa ini. Seperti orang-orang yang mati syahid walaupun dia matinya di atas kasur. Maka disinilah niatan yang penting. Allah alam. Ada lagi pertanyaan Pak Mengku? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, baik. Ada di chat
dari Bu RR atau Bapak RR, Ustadz, saya membaca zikir pada setiap sholat tahajud dengan bacaan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apakah bacaan ini juga bisa kita baca pada sholat 5 waktu atau sholat-sholat sunnah lainnya? Silakan, Ustadz. Sangat-sangat boleh. Karena ini redaksi Al-Quranul Karim. Bukan hanya sujud akhir sujud kapan saja. Karena setiap sujud kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan permintaan yang dahsyat adalah istighfar. Istighfar. Itu boleh, sangat boleh. Silakan Anda berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau di luar waktu itu semua. Anda berdiri duduk berbaring sambil nyetir bacalah doa itu. Waktu sujud, waktu kapan terserah. Itu dibolehkan. Allah alam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya rasa itu saja dulu. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu minggu depan dan kita cukupkan sampai di sini Pak Mangku, saya rasa cukup. Baik, Ustaz. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah tadi sampai peserta saya lihat sampai yang 80. Mudah-mudahan tausiah yang sangat bernas yang Ustaz sampaikan, paling tidak saya menggarisbawahi bahwasanya kita beribadah di samping dengan semangat juga harusnya didasarkan kepada ilmu sehingga beribadah kita berkualitas. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk mendapatkan atau mengejar atau tahari Lailatul Qadar, dan insya Allah kita akan jumpa lagi dengan Ustadz pada Sabtu mendatang. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Sebagai penutup, kita mintakan doa penutup dan kafaratul majelis dari Ustadz. Kami persilakan Ustadz. Baik Ibu Bapak yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nas'aluka ya Allah Amin. بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وباسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, dosa pasangan hidup kami, dosa anak-anak kami. Limpahkanlah rahmat-Mu, maghfirah-Mu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bagi saudara-saudara kami dalam keadaan kesulitan siapapun, mudahkanlah mereka, mudahkanlah. Bagi mereka yang sakit, ya Allah sembuhkanlah mereka. Bagi mereka yang dalam keadaan tertekan seperti di Palestina dan di negara-negara lain, ya Allah menangkanlah mereka terhadap musuh-musuh Engkau, ya Allah. Kuatkanlah hati mereka, sabarkanlah mereka, ya Allah. Bagi mereka dalam keadaan kesulitan, mudahkanlah. Bagi mereka dalam keadaan kesempitan, lapangkanlah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang Kau berikan cahaya dalam hati kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam hati dan pikiran kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam pendengaran kami, penglihatan kami. Pancarkanlah nur Engkau dari depan, belakang kami, kanan, kiri kami, atas bawah kami. Liputilah diri kami, keluarga kami, rumah tangga kami dengan cahaya Engkau. Bimbinglah kami, Allah, ya Rahman, ya Rahim, sehingga kami mampu menaklukkan hawa nafsu kami. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maula. Kuatkanlah jiwa takwa kami, bersihkanlah kami. Tidak ada satupun yang mampu membersihkan kami kecuali Engkau. Ya Allah, ya Rahman, bagi mereka yang hadir pada hari ini, berikanlah keberkahan-Mu, jadikanlah kami semua orang-orang yang saleh, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh.
Ya Allah, ya Amin. Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Rabbana Amin. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dan kafarat majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua doanya diijabah.